17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Konstitusi negara kita Indonesia, UUD 1945 namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya dan selamat datang kembali di Rumah Quorum, rumah khusus obrolan hukum. Jika kita berbicara mengenai sumber hukum yang ada pada hukum tata negara, itu dikenal dengan adanya dua sumber hukum. Yang pertama adalah sumber hukum dalam arti formal, dan yang kedua itu adalah sumber hukum dalam arti material. Secara singkat, sumber hukum dalam arti formal itu bisa diartikan sebagai sumber di mana sebuah peraturan mendapatkan kekuatan hukum. Misalnya sebuah peraturan perundang-undangan. Adapun sumber hukum dalam arti material itu merupakan substansi atau isi yang mempengaruhi maksud yang dituju oleh sebuah aturan hukum. Misalnya kebutuhan masyarakat akan sebuah peraturan hukum. Oke? Di kesempatan kita kali ini kita tidak akan membahas sumber hukum secara panjang lebar, tapi yang akan kita bahas kali ini hanya salah satu sumber hukum formal yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah negara, yaitu konstitusi. Tapi seperti biasa, sebelum kita berbicara panjang lebar, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemanfaatan dari ilmu yang kita dapatkan. Dalam arti luas, konstitusi itu merupakan keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan sebagai organisasi sebuah negara. Jadi bagaimana cara menyelenggarakan sebuah negara itu ditentukan atau terangkum dalam sebuah kerangka yang dinamakan konstitusi, baik konstitusi yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adapun dalam arti sempit, konstitusi itu merupakan aturan dasar sebuah negara yang sifatnya tertulis. Konstitusi itu seringkali diartikan sebagai undang-undang dasar sebuah negara. Pendapat ini bisa benar jika konstitusi itu hanya diartikan secara sempit. Karena undang-undang dasar itu merupakan konstitusi yang sifatnya tertulis. Tapi pendapat ini juga bisa salah jika konstitusi diartikan secara luas. Karena seperti yang sudah kita jelaskan tadi, jika diartikan secara luas, maka konstitusi itu merupakan aturan dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi bisa kita katakan setiap negara itu memiliki konstitusi, tapi tidak semua negara itu memiliki undang-undang dasar. Seperti Inggris misalnya. Inggris itu tidak memiliki undang-undang yang tertulis, tidak memiliki undang-undang dasar yang tertulis. Tapi Inggris itu memiliki konstitusi yang tidak tertulis. Lalu apa pentingnya konstitusi bagi sebuah negara? Pada hakikatnya, konstitusi itu merupakan hukum dasar yang tertinggi. Dikatakan dasar karena semua peraturan-peraturan hukum yang ada dalam sebuah negara itu harus didasarkan pada maksud dan tujuan yang termuat di dalam konstitusi. Dan dikatakan tertinggi itu karena semua peraturan-peraturan yang ada itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Maka karena sifat dasar dan tertingginya inilah konstitusi itu memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah negara. Selain karena sifat dasarnya tadi juga, pentingnya konstitusi bagi sebuah negara tentu dilatar belakangi karena apa yang termuat di dalam konstitusi itu sendiri. Dan secara umum, muatan atau substansi yang terkandung dalam konstitusi antara lain meliputi kaidah yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan, kemudian juga tentang pembagian tugas penyelenggara negara,
deskripsi lembaga-lembaga negara, dan juga berbicara tentang pelindungan hak asasi manusia. Dan berdasarkan muatan substansi yang dipaparkan tadi, tujuan dibentuknya konstitusi itu antara lain untuk memberikan pembatasan dan pengawasan pada penguasa sebagai penyelenggara organisasi negara. Sehingga penguasa itu bisa mengetahui batas-batas kekuasaan mereka tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Hal ini ditujukan agar sang penguasa dapat menyadari bahwa mereka bukanlah yang maha kuasa yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Dan tujuan yang selanjutnya yakni untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi warga negara. Dan berbicara mengenai konstitusi dalam konteks negara Republik Indonesia, yang berlaku sebagai konstitusi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, atau yang seringkali disingkat menjadi UUD 45. Adapun untuk materi dan tujuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, pada umumnya itu sama dengan konstitusi yang ada pada negara-negara lain. Tapi berdasarkan fungsinya, Undang-Undang Dasar 1945 itu berfungsi antara lain penentu atau pembatas kekuasaan, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara, fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu, symbol of unity, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, dan fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat, social engineering atau social reform. Dan sekalipun konstitusi itu merupakan hukum dasar dan tertinggi, ini bukan berarti konstitusi itu bersifat kekal dan abadi seperti kitab suci. Karena konstitusi itu juga bisa mengalami perubahan, pembaharuan, bahkan pergantian. Dan perubahan konstitusi itu bisa berupa amandemen maupun pembaharuan konstitusi. Amandemen konstitusi itu merupakan perubahan yang hanya sebatas pasal-pasal tertentu tanpa mengubah keseluruhan konstitusi itu sendiri. Sedangkan pembaharuan konstitusi itu merupakan perubahan yang dilakukan secara keseluruhan terhadap konstitusi yang lama dan menggantinya dengan konstitusi yang baru. Dan sistem pembaharuan konstitusi di Indonesia itu menganut sistem perubahan yang pertama, yakni perubahan dengan cara amandemen. Tapi yang perlu kita ketahui, sekalipun perubahan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang ada di Indonesia itu menganut sistem amandemen, Indonesia sendiri pernah beberapa kali mengganti konstitusinya. Perubahan ini, atau tepatnya pergantian konstitusi ini, terjadi karena adanya perubahan, karena salah satunya adanya perubahan bentuk negara. Dan berikut konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Lantas, apakah perlu untuk melakukan amandemen yang kelima? Seperti yang kemarin-kemarin sedang diributkan? Jawabannya bisa perlu atau mungkin belum perlu. Karena hal ini tidak hanya bergantung kepada kebutuhan kondisi sosial masyarakat, tapi juga bergantung kepada kondisi sosial politik di Indonesia. Baik, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, sanggahan, kritik, maupun saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.